Welcome back with me again. So, hari ini Coba Coding mau ngebahas tentang augmented reality. Dan di sini kita bakal install augmented reality-nya di Android platform pakai Unity 3D Game Engine. So, kita langsung masuk aja ke materinya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, oke, jadi sebelum gua mulai, ada dua hal yang harus teman-teman install terlebih dahulu di perangkat kalian. Yang pertama adalah Android SDK. Teman-teman bisa langsung download aja untuk versi standalone Android SDK-nya, atau teman-teman bisa install Android Studio, biasanya sudah dilengkapi dengan Android SDK. Yang kedua adalah Unity 3D Game Engine. Buat kalian yang belum install Unity-nya, kalian bisa download aja di unity.com. Atau kalian bisa tonton video gue yang sebelumnya tentang tutorial instalasi Unity. Mungkin gue bakal share link di suggestion di atas. Jadi untuk pembuatan augmented reality di Unity, kita akan menggunakan third party yang namanya Vuforia Qualcomm. Vuforia Qualcomm ini penyedia SDK untuk support augmented reality. So, Vuforia SDK ini nggak cuma support untuk Unity, tapi dia juga support untuk Android Studio, Xcode, dan Visual Studio. Gue bakal jelasin terlebih dahulu tentang apa aja yang harus teman-teman persiapkan, dan sedikit konsep cara kerja Vuforia-nya. Yang pertama adalah aset, yaitu meliputi 3D model dan image target. Di 3D model ini, kalian bisa pakai bawaannya Unity, atau pakai aplikasi eksternal untuk pembuat 3D model, seperti SketchUp, Blend, Adobe Maya, dan masih banyak yang lainnya. Tapi di sini gua hanya menggunakan aset seadanya dari Unity. Mungkin gua nggak akan ngebahas tentang cara pembuatan 3D modelnya. Lalu image target adalah gambar yang akan kalian scan saat ingin memunculkan 3D model. Nah, yang kedua adalah Vuforia. Ini adalah third party yang kita gunain untuk membantu augmented reality. Buat teman-teman yang belum tahu Vuforia, kalian bisa daftar dulu di developer.vuforia.com untuk bisa akses kebutuhannya di situ. Di Vuforia ini kita akan membutuhkan package, jadi ini adalah SDK-nya yang bakal kita masukin ke Unity, dan database image target. Lalu yang terakhir adalah engine. Ini yang udah gue sebutin di awal, kalian harus udah terinstall Unity dan Android SDK. Di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang cara kerjanya Unity dan Vuforia Qualcomm. So, kita punya 3D model dan image target. 3D model ini kalian bisa pakai apa aja, itu kalian bisa sesuaikan. Kalau di sini gue pakai bawaannya Unity, mungkin yang ringan-ringan dulu aja dalam bentuk cube. Dan image target di sini kalian harus persiapkan dalam bentuk digital, dan kalian juga harus persiapkan dalam bentuk print. Dari image target yang digital ini, kalian akan upload ke website developernya Vuforia, lalu mereka akan memproses menjadi sebuah database. Dan database image target ini bisa kalian download berupa sebuah package yang nantinya akan diimport ke Unity 3D beserta 3D modelnya. Lalu Unity 3D ini akan memproses project kalian yang nantinya akan berjalan di Android platform. Nah, sekarang kita mulai aja. Teman-teman bisa masuk ke website resminya developer.vuforia.com. Kalian bisa register dulu buat yang belum punya akunnya, tapi yang udah punya akun kalian bisa langsung login aja. Oke, jadi ini adalah halaman ketika kalian sudah login. Di sini ada beberapa menu, mulai dari home, pricing, download, library, develop, dan support. Di halaman pricing ini, mereka memberikan beberapa tawaran untuk lisensi yang bisa kalian pakai. Di sini juga kalian bisa pakai lisensi yang free, cuman banyak keterbatasannya. Contohnya kalau kalian pakai yang free, biasanya ada watermark dari logo Vuforia ini. Nah, kalian bisa sesuaiin aja. Kalau misalnya kalian ingin pakai yang bisnis, kalian bisa langsung ambil aja planningnya. So, di sini gue pakai yang gratis dulu. Terus yang menu berikutnya adalah menu download. Di download ini adalah instalan Vuforia SDK-nya. Di sini mereka support untuk Android Studio, Xcode, dan Visual Studio. Karena kita di sini pakai Unity Engine, kalian bisa download aja yang ini. Add Vuforia Engine to a Unity project or upgrade to the last version. Nah, setelah kalian download, kalian bisa masuk ke Develop. Nah, di menu Develop ini, disinilah proses kita mengupload image target tadi. Nah, di sini ada dua menu, lisensi dan target manager. Pertama, kalian harus bikin dulu lisensinya. Untuk buat lisensi, kalian bisa pencet tombol Get Development Key. Nah, di sini kita pakai lisensi yang free-nya. Terus teman-teman bisa langsung aja masukin nama lisensinya. Contoh di sini gue masukin Coba Coding. Karena kita pakai yang free, di sini ada beberapa keterbatasan dari free lisensi. So, kita langsung klik aja untuk agreement-nya, lalu confirm. Nah, kalau kita buka detailnya, Ini adalah lisensi yang akan kita gunakan nanti di Unity project-nya. Nah, setelah kalian bikin lisensinya,
kalian bisa langsung masuk aja ke Target Manager. Di sini adalah proses kita akan mengupload image target dalam bentuk digital menjadi sebuah database. So, teman-teman bisa langsung pilih aja Add Database. Terus kalian bisa isi nama database-nya. Nah, ini ada beberapa tipe, mereka juga support untuk cloud dan FUMAG. Tapi yang kita pilih saat ini adalah device, lalu pencet create. Nah, ini udah muncul coba coding _db. Kalian bisa langsung pilih aja. Nah, ini adalah list dari isi image target yang nanti akan kita upload. Kalian bisa pencet aja add target. Nah, di sini ada beberapa pilihan tipe, tapi untuk pembahasan kali ini kita hanya menggunakan single image. So, teman-teman bisa langsung masukin aja file lokasinya. Ini adalah gambar yang gue tampilin tadi. Lalu teman-teman bisa isi width-nya. Ini untuk scale ukuran unit nanti di Unity project-nya. Di sini gue coba masukin 100. Untuk namanya kalian bisa sesuaiin sendiri. Di sini gua masukin coba coding _1. Lalu kalau udah kalian pencet add aja. Nah, ini adalah proses upload. A few moments later. Kalau udah di tabel ini akan nambah satu database. Nah, di sini gua cuma masukin satu aja. Kalian bisa upload lebih dari satu sesuai kebutuhan kalian. So, kalau udah kita langsung download database. Karena kita pakai yang Unity Editor, kita klik Unity Editor. Lalu kalian bisa download aja. Nah, setelah kedua file ini berhasil di-download, kita langsung coba masuk ke Unity project-nya. Kalian bisa bikin aja project baru atau kalian bisa nerusin project yang udah ada. Di sini gue coba bikin project baru. Jangan lupa pilihnya yang 3D karena kita akan bikin aplikasi 3D. Kalian bisa masukin nama project-nya sesuai yang kalian mau dan lokasinya. Lalu kalau udah kalian langsung pilih create aja. A little longer than a few minutes later. Oke, nah kita udah masuk ke Unity Project. Teman-teman bisa langsung coba pilih menu aset di sini, lalu kalian pilih import package. Nah, yang pertama kalian bisa masukin dulu add Vuforia package-nya. Kita masukin semua aja. Nah, ini adalah proses download. Jadi buat teman-teman yang belum terinstall atau versinya belum update, jadi dia harus mengupdate terlebih dahulu. Kita download dulu aja update-annya. Nah, setelah Vuforia SDK ini terinstall dan diupdate di project kalian, kalian bisa lihat di game object, lalu di sini ada menu Vuforia Engine. Nah, buat teman-teman yang belum muncul, berarti Vuforia SDK-nya belum terinstall di project kalian. Ini adalah game object yang nanti bakal kita gunain untuk proses pembuatan augmented reality ini. So, yang kedua kita coba import dulu si database-nya. Ini database yang tadi kita udah masukin di Vuforia-nya. Coba pencet open. Terus pilih import. Nah, kalau udah, kalian di sini akan muncul beberapa folder. Kita langsung coba bikin aja augmented reality-nya. Pertama kalian hapus dulu aja main kamera ini. Kita nggak akan pakai main kamera yang di sini. Kita bakalan pakai kamera bawaan Vuforia. Nah, ini namanya AR kamera. Kalian pilih aja. Terus kalian coba cek di inspektor ini. Cari Open Vuforia Engine Configuration. Kalian klik aja. Nah, di sini dia bakalan minta app lisensi key-nya. Coba kita lihat. Kita bisa lihat dulu key yang tadi udah kita bikin. Nah, ini coba coding. Key ini kalian copy aja, lalu kalian coba masukin di sini. Nah, udah itu kalian coba scroll ke bawah lagi. Dan pastikan database yang tadi kalian masukin udah terdaftar di sini. Lalu coba kalian scroll ke bawah lagi dan di sini ada device tracker. So, kalian coba dinonaktifin aja, karena kalau diaktifkan akan terasa lebih berat untuk tracking posisi 3D-nya. Oke, kalau udah, kalian bisa buka lagi game object, Vuforia Engine, lalu kalian pilih image target. Nah, kita coba perdekat. Oh, dia ketutupan. Nah, kita coba perdekat. Ini adalah game object tadi yang namanya image target. Kalian coba lihat lagi di inspektornya, lalu
Nah, di sini ada image target behavior. Kalian bisa ketik target name-nya, coba coding underscore 1. Lalu kalian pilih image-nya. Ini yang tadi udah kita masukin itu. Nah, jadi gambarnya akan kayak gini. Ini adalah gambar yang udah kita sesuaiin tadi. Sekarang kita bakal masukin 3D modelnya. Jadi kita pakai yang standar aja yang udah ada di sini. Kalian bisa pilih game object lagi, 3D object. Kita pakai cube aja. Nah, ini terlalu besar, kita coba perkecil dulu. Nah, kalian coba masukin cube ini ke dalam image target. Jadi mungkin akan seperti ini. Artinya adalah ketika kita scan image target ini, maka 3D yang akan muncul adalah yang di dalam image target ini. So, kalian coba posisiin dulu aja untuk 3D-nya. Kita coba taruh di atas gambarnya. Udah itu kalian save scene-nya dengan memencet Ctrl S di Windows dan Command S di macOS. Ada satu hal yang gue lupa kasih tahu tentang AR kamera ini. Kalian coba buka inspektor AR kameranya. Nah, jadi di AR kamera ini, nggak semua versi Android itu support untuk autofocus. So, kalau kalian ngegunain versi Android yang nggak support autofocus, maka saat kalian scan objek gambarnya, 3D model itu nggak akan muncul di layar kamera kalian. Jadi kita coba tambahin scriptnya aja. Kalian pilih add component, scroll ke paling bawah ada new script. Kita coba namain scriptnya fokus kamera. Kalau udah, create and add. Nah, di bagian struktur folder project ini maka akan muncul fokus kamera. Kita coba masukin script codingannya. Kalian klik 2 kali aja. Codingan yang muncul ini adalah bahasa C#, jadi di Unity ini support 2 bahasa yaitu JavaScript dan C#. Karena gue udah ada codingan sebelumnya, jadi gue coba paste aja. Nah, ini adalah codingan untuk autofocus. So, di sini ada on start dan on update. Karena tadi kita masukin scriptnya di AR kamera, saat pertama kali AR kameranya berjalan, maka dia akan menjalani fungsi ini. Lalu kita coba lihat ke fungsi yang paling bawah. Di sini kita manggil kelas camera device untuk melakukan autofokusnya. Kalau udah, kalian bisa save aja. Dia akan meng-scan ulang, dan jika tidak ada error, maka dia akan menampilkan sukses. Oke, jadi tadi gue udah masukin script kameranya biar bisa autofocus. Nah, teman-teman nanti bisa download aja scriptnya di deskripsi. Nanti bakal gue masukin di drive. So, kita lanjut. Nah, sebelum kalian tes dan install di aplikasi mobile, kalian juga bisa ngetes lewat webcam yang terpasang di laptop atau PC kalian. Kalian bisa pencet aja tombol run ini. Nah, kalian bisa langsung ngetes aja lewat webcam ini. Nah, ini gambar yang tadi udah gue print. Terus kalau kalian rasa udah sesuai, kalian bisa langsung install aja di Android. Nah, untuk ekspor ke Android Project, teman-teman jangan lupa persiapkan dulu HP Androidnya yang udah di debugging mode. Mungkin teman-teman yang belum tahu caranya, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang cara debugging mode di Android. So, kalian bisa langsung masuk ke build setting. Pertama, kalian pilih scene-nya dulu. Ini scene yang pertama kali bakal di launch. Lalu kalian pilih Android platform. Terus kalian pencet switch platform. Nah, ini adalah proses import asset untuk Android-nya. Setelah beres, kalian bisa langsung pilih build and run. Nah, ini dia minta lokasi untuk save APK-nya. Kita coba ketik namanya coba coding. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Lalu kalian bisa pencet save. Dan nah, di sini ada error JDK not found. Kalian harus buka preference dan external tools. Kita pencet OK dulu. Ini kita close lagi. Pilih preference, cari external tools. Nah, ini lalu katanya ada di sini. Kita coba perbesar.
Nah ini banyak yang miss untuk padnya, ini kita uncheck aja. Android SDK-nya juga kita uncheck. Nah ini kalian bisa browse. Yes. Jadi dia udah otomatis kedetek. Kalau yang nggak otomatis kedetek, kalian bisa sesuaiin aja untuk lokasinya. Terus ini juga Android SDK-nya. Kayaknya untuk video ini kita masih belum pakai untuk NDK-nya, jadi kita close dulu aja. Terus kita balik lagi ke proses tadi. Lalu di Run Device ini ada pilihan smartphone yang udah kalian colokin di PC atau laptop kalian. Nah ini contoh gue pakai HP sendiri. Tadi udah gue pasang, kita pilih aja. Lalu kalian bisa pilih Build and Run. Ini yang tadi kita udah setting, save aja. Nah dia akan melakukan proses build untuk ke Android platform. Kita tinggal tunggu aja. Oke, jadi tadi udah gua build aplikasinya di Android. Nah, sekarang kita mau coba. Nah, ini bakal muncul splash screen Unity karena kita pakai yang gratisan. Terus kalau kalian perhatiin logo di bawah ini adalah watermark karena tadi kita pakai lisensi yang gratis. So, kita langsung coba scan aja gambar yang udah di print. Nah, dia akan langsung munculin objek 3D modelnya. Dan posisinya tuh ngikutin sesuai gambar yang kita gerakin. Nah, jadi itulah cara membuat augmented reality di Android dengan bantuan Unity dan Vuforia Qualcomm. Mungkin segini dulu aja video kali ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau mau berdiskusi, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang suka dan support terus sama channel YouTube ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin segitu aja. Gua tutup, akhir kata, wassalam.